Reading ini membaca energi dari seseorang yang mengalami kebangkitan spiritual. Bisa jadi energi ini adalah energimu sendiri atau energi seseorang yang kamu kenal. Saat ini kamu mengalami banyak kebingungan tentang kehidupan ini dan tentang banyak hal. Apalagi saat kamu berasumsi atau berusaha mengikuti intuisi, ternyata jalan yang kamu pilih semakin menyakitkan atau tidak sesuai dengan harapanmu. Banyak pilihan-pilihan yang kamu lakukan justru memberi rasa sakit dan kekecewaan mendalam. Hidupmu terasa buntu atau jalan di tempat, tidak ada satupun yang bisa membantumu keluar dari kegelapan. Walaupun kamu berusaha dan terus mencoba lagi tetapi selalu saja tidak ada kejelasan, ibaratnya, kamu sedang berada di ujung jalan buntu. Kamu berhadapan dengan tembok besar di mana tembok besar itu seolah berkata, ini adalah akhir dari jalan yang kamu lalui. Walaupun kamu kebingungan menghadapi jalan buntu, tetapi sebenarnya ada keyakinan dalam hati kecilmu bahwa jalan buntu itu bukanlah jalan buntu. Di baliknya masih ada beberapa jalan yang akan kamu lalui. Hanya saja tembok besar yang menghalangi jalan-jalan itu menutupi penglihatanmu. Hati kecilmu meminta kamu mencari-cari jalan keluar. Tetapi karena seringnya salah dalam bertindak dan memutuskan, kamu diam tidak berani bergerak. Kamu akan mengalami kebangkitan spiritual yang dimulai dengan mendownload banyak pemahaman, intuisi yang kamu miliki menjadi semakin tajam. Masa atau fase penjelasan mulai kamu jalani, di mana penjelasan yang berhasil kamu download akan menjadi jawaban dari semua masa lalumu, seperti seseorang yang menerima kunci jawaban setelah selesai mengerjakan soal ujian. Dari kunci jawaban itu kamu akhirnya bisa memahami masa lalumu, dan mengapa semua yang terjadi di masa lalu harus kamu jalani. Dan di masa ini jika situasi yang kamu hadapi seperti masa lalu akan kembali terjadi, kamu sudah tahu bagaimana menanganinya. Jika dulu intuisi terasa tidak benar, kali ini intuisimu semakin jernih dalam memberi sinyal kepadamu. Ibaratnya, kamu tidak perlu lagi menggunakan jari-jarimu dalam berhitung, karena jawabannya sudah kamu ketahui tanpa perlu menggunakan bantuan. Dalam hal menyembuhkan atau menghealing diri sendiri juga sudah bisa kamu lakukan. Jangan heran jika kamu menemukan banyak luka batin dan trauma yang harus dihealing, terutama luka pernah ditinggalkan atau trauma pernah dibuli. Luka-luka dan trauma itu meninggalkan bekas mendalam padamu. Salah satunya kamu merasa tidak berharga, merasa tidak berbakat, merasa kurang cantik atau kurang tampan dan lain-lain. Semua itu ternyata menjadi sumber kebuntuan hidupmu, atau menjadi faktor penyumbang terbesar masalah asmara. Karena kamu selalu memandang dirimu tidak pantas mendapatkan keindahan hidup, bahkan dari dulu kamu sering merasa tidak pantas mendapatkan cinta yang kamu impikan. Terbalik dari masa lalu yang penuh dengan kebuntuan dan kegelapan, di masa penjelasan ini hidupmu menjadi cerah. Kamu menjadi lebih aktif berbicara dengan dirimu sendiri. Dalam memutuskan sesuatu kamu akan kembali kepada dirimu sendiri, misalnya, apa yang kamu rasakan, bagaimana dengan masa depan selanjutnya, dan menimbang perasaanmu apakah senang atau ragu. Kebiasaan kembali kepada dirimu sendiri akan membuka hatimu untuk menerima cinta yang dikirimkan semesta. Kamu juga akan menemukan karunia dan kemampuan spiritual baru yang dulunya sama sekali tidak kamu ketahui. Banyak peluang-peluang baru berdatangan padamu, sesuai dengan keahlian atau bakat baru yang tumbuh pada dirimu. Saat kamu terus masuk ke dalam dirimu yang baru ini, kamu akan melepas semua kesalahan masa lalu yang selama ini membelenggu perasaanmu. Jika kamu sudah berpasangan dan sedang mengalami kebuntuan dalam hubungan, di fase ini hubungan yang kamu jalani akan diperbaharui, karena kamu mulai memahami banyak hal tentang kedalaman hati dan rahasia kehidupan. Seandainya kamu sedang terkoneksi dengan seseorang, maka orang yang terkoneksi denganmu akan sulit melupakanmu, karena kehadiranmu menyentuh ke dalam hatinya. Kamu akan sering terkoneksi dengan banyak orang secara spiritual, di mana dalam setiap koneksi kamu selalu merasa mereka bukanlah orang asing.
Jika kamu bertanya mengapa orang-orang yang dekat padamu saat ini terasa mendalam di hatimu, itu karena intuisimu menarik mereka, dan orang-orang yang menjauh atau kamu jauhi, juga merupakan dorongan dari intuisimu yang sudah semakin jernih. Kamu akan terus menggali tentang dirimu sendiri dan menemukan bahwa kamu selalu mengedepankan perasaan. Itulah mengapa di masa lalu kamu sering tidak menjadi diri sendiri, karena sering sekali mengedepankan perasaan orang lain walaupun kamu tidak suka. Dalam mengambil keputusan juga sering sekali berdasarkan perasaan, kamu akan menyadari semua pemahaman yang sudah berhasil di-download penting untuk mengasah perasaanmu agar tidak salah dalam bertindak. Kamu juga mudah sekali berempati, namun dulu rasa empatimu sering salah tempat. Kesalahan dalam berempati justru merugikan dirimu sendiri. Contohnya, kamu berempati pada orang yang memiliki penyakit malas atau penipu, sehingga salah memberi bantuan finansial. Akhirnya kamu sendiri yang merugi. Rasa empati yang tidak pada tempatnya justru merugikan dan menyakitimu sangat dalam, karena harapanmu akan hancur saat orang lain tidak berempati kepadamu. Selain itu, kamu memiliki rasa sayang yang tinggi. Selama ini rasa sayang itu kamu berikan kepada orang-orang yang tidak pantas mendapatkannya. Tentu saja kamu menjadi sangat kecewa karena harapanmu mendapatkan kasih sayang dan pengorbanan yang sama tidak tercapai. Namun orang-orang di masa lalu itu menjadi bagian dari pelajaran hidupmu. Mereka dikirim semesta untuk menjernihkan intuisimu agar rasa sayang yang kamu miliki bisa disalurkan ke arah yang tepat. Elemen air tentu juga memiliki kelemahan yang harus kamu perhatikan. Air itu harus mengalir agar tetap jernih. Jika air tetap di tempat tanpa digerakkan, maka akan menumpuk kotoran yang merugikan. Sama seperti kamu, goncangan hidup atau masa gelap yang kamu alami adalah peringatan agar kamu mulai membersihkan dirimu sendiri secara keseluruhan, meliputi cara berpikir, cara bersikap, kebiasaan, dan lain-lain. Buanglah bagian yang sudah tidak baik agar kamu kembali terisi oleh sesuatu yang baru. Sebagai orang-orang yang berelemen air, kamu tentu memiliki bakat yang sudah ada dalam dirimu. Bakat itu akan keluar saat kamu bisa menyatu dengan dirimu sendiri. Jika di masa lalu hidupmu begitu kelam, hal itu disebabkan bakat-bakat ini masih tertimbun oleh ego, luka batin, dan trauma. Berikut ini bakat-bakat yang dimiliki oleh zodiak elemen air. 1. Orang-orang berelemen air memiliki firasat yang cukup andal karena mereka intuitif dan emosional. 2. Orang-orang berelemen air memiliki kecerdasan emosional yang tinggi sehingga mereka tidak mudah tertipu oleh bujuk rayu orang lain. 3. Orang-orang berelemen air seringkali kreatif dan berbakat. 4. Orang-orang berelemen air memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara berpikir dan berkomunikasi satu sama lain. 5. Orang-orang berelemen air dapat dengan mudah beradaptasi dengan situasi apapun. 6. Orang-orang berelemen air senang bermimpi dan mempunyai imajinasi tinggi. Sekali lagi, bakat-bakat tersebut tidak akan keluar jika kamu masih berada di masa gelap dan tidak terkoneksi dengan diri sendiri. Gunakanlah bakat-bakat itu untuk menjalani hidupmu di jalan yang indah, agar kesuksesan di semua sisi kehidupan sesuai impianmu bisa kamu capai.